Hai Sobat Silo. Pada video kali ini, aku akan memperkenalkan salah satu tokoh besar dalam dunia matematika dan filosofi, yaitu Pythagoras. Aku yakin kalian semua pernah mendengar tentang teorema Pythagoras. Tapi tahukah kamu siapa sebenarnya Pythagoras dan apa yang membuatnya begitu istimewa? Dari penemuan epik hingga filsafat yang mendalam, Pythagoras adalah seorang pemikir yang mengubah paradigma pemikiran manusia. Lewat petualangannya yang menarik, kita akan menggali kehidupan awal Pythagoras serta penemuan dan kontribusinya yang telah membuka pintu ke dalam ilmu pengetahuan modern. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai petualangan kita ke dalam dunia Pythagoras. Pythagoras adalah seorang filsuf dan ahli matematika Yunani yang hidup sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Ia terkenal dengan teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa dalam segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Tapi, tahukah Anda bahwa Pythagoras tidak hanya berkontribusi dalam bidang matematika, ia juga memiliki ajaran dan pengikut yang disebut Pythagoreanisme yang mengkaji tentang filsafat, etika, mistisisme, numerologi, musik, dan astronomi. Lalu, bagaimana kehidupan awal Pythagoras? Menurut sumber, Pythagoras lahir di Pulau Samos, di luar pantai Asia Minor yang sekarang sebagian besar Turki, sekitar tahun 569 sebelum Masehi. Ayahnya adalah seorang pedagang permata bernama Mnesarchus, dan ibunya adalah seorang wanita bernama Pythais. Pythagoras dididik dengan baik sejak kecil. Ia belajar membaca dan memainkan lirik, yaitu sebuah alat musik petik kuno. Ia juga belajar matematika dari orang-orang terpelajar di Samos dan dari para ahli Mesir dan juga Babilonia. Pythagoras tertarik dengan filsafat dan ingin mencari kebenaran tentang alam semesta. Ia tidak puas dengan penjelasan mitologi Yunani yang penuh dengan dewa-dewi dan cerita-cerita fantastis. Ia percaya bahwa ada prinsip-prinsip rasional dan harmonis yang mengatur segala sesuatu. Untuk mengejar ilmu pengetahuan lebih lanjut, Pythagoras meninggalkan Samos dan melakukan perjalanan ke berbagai tempat seperti Mesir, Babilonia, India, dan Persia. Di sana, ia belajar dari para imam, ahli astrologi, ahli musik, dan ahli geometri. Di Mesir, ia belajar tentang konsep jiwa yang abadi dan reinkarnasi. Di Babilonia, ia belajar tentang teori bilangan dan proporsi musikal. Di India, ia belajar tentang ajaran Hindu dan Buddha. Dan di Persia, ia belajar tentang ajaran Zoroaster. Nah, setelah pulang ke Samos, ia mendirikan sebuah sekolah bernama Semicircle. Tetapi tidak banyak yang tertarik dengan ajarannya. Ia kemudian pindah ke Kroton, sebuah kota di Italia Selatan, di mana ia mendapat sambutan yang hangat dari penduduk setempat. Di Kroton, ia mendirikan sebuah komunitas yang disebut Pythagoreanisme, yang terdiri dari para pengikutnya yang setia. Mereka hidup bersama dengan aturan-aturan ketat dan menjalani gaya hidup asketis. Mereka juga mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan dengan semangat dan antusiasme. Matematika adalah ilmu yang mempelajari angka, bentuk, ruang, dan hubungan antara mereka. Matematika memiliki banyak cabang, seperti aritmatika, aljabar, geometri, trigonometri, kalkulus, statistika, dan lain-lain. Matematika juga memiliki banyak aplikasi dalam bidang-bidang lain, seperti fisika, kimia, biologi, ekonomi, komputer, dan lain-lain. Pythagoras tidak hanya menganggap matematika sebagai ilmu atau alat untuk memahami alam semesta, tetapi juga sebagai realitas semesta itu sendiri. Ia berpendapat bahwa alam semesta adalah kumpulan dari objek-objek matematis yang memiliki sifat-sifat tertentu dan tunduk pada aturan-aturan tertentu. Ia juga berpendapat bahwa jiwa manusia adalah objek matematis yang abadi dan dapat bereinkarnasi ke tubuh lain. Pandangan Pythagoras ini sangat berbeda dari pandangan kebanyakan orang pada zamannya atau bahkan sekarang.
Kebanyakan orang menganggap matematika sebagai ciptaan manusia yang mungkin dapat mendeskripsikan hal-hal di dunia nyata, tetapi tidak ada di luar pikiran manusia. Tetapi bagi Pitagoras, matematika adalah realitas yang ada di luar pikiran manusia dan bahkan lebih nyata dari dunia nyata. Pandangan Pitagoras ini memiliki beberapa implikasi yang menarik dan menantang. Salah satunya adalah bahwa manusia dapat mengetahui realitas semesta dengan menggunakan akal budi dan logika saja. Tidak perlu mengandalkan pengalaman indera atau otoritas agama untuk mencari kebenaran. Cukup dengan menggunakan matematika dan berpikir secara rasional. Pitagoreanisme adalah sebuah filsafat dan agama yang didasarkan pada ajaran dan kepercayaan Pitagoras dan pengikutnya yang disebut Pythagoreans. Pitagoras mendirikan komunitas Pitagorean pertama di Kroton, sebuah kota di Italia Selatan sekitar tahun 530 sebelum Masehi. Komunitas ini menyebar ke berbagai tempat di Magna Graecia atau Yunani Selatan. Pitagoreanisme memiliki beberapa ciri khas, diantaranya adalah 1. Menganggap angka sebagai prinsip dasar dari segala sesuatu. Pythagoreans percaya bahwa segala sesuatu di alam semesta dapat dijelaskan dengan angka dan hubungan matematis antara angka. Mereka juga mengaitkan angka dengan sifat-sifat kualitatif seperti baik buruk, terbatas tak terbatas, ganjil genap, dan sebagainya. 2. Menggunakan filsafat sebagai sarana untuk membersihkan jiwa dari kotoran dan mencapai kesempurnaan. Pythagoreans menjalani gaya hidup yang ketat dan asketis, dengan mengikuti aturan-aturan moral dan ritual yang ditetapkan oleh Pythagoras. Mereka juga percaya bahwa jiwa adalah abadi dan dapat bereinkarnasi setelah kematian ke tubuh lain, baik manusia maupun hewan. 3. Menyembah Apollo Pythios, dewa nubuat dan musik yang berhubungan dengan orakel Delphi. Pythagoreans menganggap Pythagoras sebagai utusan Apollo dan menghormatinya sebagai guru dan pemimpin mereka. Mereka juga mempelajari musik sebagai bagian dari filsafat dan ilmu pengetahuan, karena musik memiliki hubungan harmonis dengan angka dan kosmos. 4. Menggunakan simbol-simbol tertentu, kadang-kadang mistis, untuk menyampaikan ajaran-ajaran mereka. Salah satu simbol yang paling terkenal adalah tetraktis, yaitu susunan 10 titik yang membentuk segitiga sama sisi. Tetraktis melambangkan kesatuan dari 4 unsur dasar: api, udara, air, bumi, dan 4 bilangan pertama, 1, 2, 3, 4, yang merupakan sumber dari segala sesuatu. 5. Menjaga kerahasiaan dan kesetiaan terhadap komunitas mereka. Pythagoreans tidak menulis ajaran-ajaran mereka, tetapi hanya menyampaikan secara lisan kepada anggota-anggota yang telah diinisiasi. Mereka juga tidak boleh membocorkan rahasia-rahasia mereka kepada orang luar atau mengkhianati saudara-saudara mereka. Pythagoreanisme memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan di dunia barat. Banyak filsuf dan ilmuwan yang terinspirasi atau dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Pythagoras, seperti Plato, Aristoteles, Euclides, Archimedes, Copernicus, Kepler, Newton, dan lain-lain. Pythagoreanisme juga mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan waktu. Setelah kematian Pythagoras, terjadi perselisihan dan perpecahan di antara pengikutnya. Beberapa kelompok meninggalkan Italia karena konflik politik dan pindah ke Yunani daratan atau Asia Kecil. Pada abad keempat sebelum Masehi, Pythagoreanisme mulai surut sebagai gerakan filosofis. Namun, pada abad ke-1 sebelum Masehi, muncul kembali sebuah gerakan yang disebut Neo-Pythagoreanisme yang mencoba menghidupkan kembali ajaran-ajaran Pythagoras dengan menggabungkannya dengan unsur-unsur Platonisme, Stoikisme, Neoplatonisme, dan agama-agama misteri. Neo-Pythagoreanisme berlangsung hingga abad ke-4 Masehi. Nah, Pythagoras memiliki ajaran dan kepercayaan yang berbeda dari kebanyakan orang pada zamannya. Ia mengajarkan bahwa semua makhluk hidup memiliki jiwa yang abadi dan bereinkarnasi setelah kematian ke tubuh lain, baik manusia maupun hewan. Ia juga mengajarkan bahwa membunuh dan memakan hewan adalah perbuatan yang mencemarkan jiwa dan menghalangi kesatuan dengan realitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Pythagoras dan pengikutnya tidak hanya menghindari mengonsumsi daging dan produk-produk hewan lainnya, tetapi juga menghindari menggunakan barang-barang yang berasal dari hewan. Mereka juga menjalani gaya hidup yang ketat dan asketis, dengan mengikuti aturan-aturan moral dan ritual
yang ditetapkan oleh Pitagoras. Mereka juga percaya bahwa veganisme memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh dan pikiran. Pitagoras adalah orang pertama yang dikenal sebagai vegan dalam sejarah Barat. Bahkan, istilah vegan sendiri berasal dari kata Python yang berarti tumbuhan. Sebelum istilah vegan muncul pada abad ke-20 Masehi, diet tanpa daging dan produk-produk hewani disebut sebagai diet Pythagorean. Seperti sosok besar lainnya, Pitagoras juga menghadapi kritik dan kontroversi. Berikut ini adalah beberapa kritik dan kontroversi seputar Pitagoras. 1. Sumber-sumber sejarah. Salah satu masalah utama dalam mempelajari Pitagoras adalah kurangnya sumber-sumber sejarah yang dapat dipercaya tentang hidup dan pemikirannya. Pitagoras sendiri tidak menulis apa-apa, dan tidak ada catatan-catatan rinci tentang pemikirannya yang ditulis oleh orang-orang sejamannya. Sumber-sumber tertua tentang Pitagoras ditulis sekitar 150 tahun setelah kematiannya, tetapi hanya tersisa fragmen-fragmen saja. Sumber-sumber ini juga saling bertentangan dalam beberapa hal penting. Sumber-sumber selanjutnya cenderung mempresentasikan Pitagoras sebagai sosok semi-ilahi yang menciptakan semua kebenaran dalam tradisi filsafat Yunani, termasuk gagasan Plato dan Aristoteles. Banyak pula tulisan-tulisan palsu yang diklaim sebagai karya Pitagoras atau pengikut-pengikutnya untuk mendukung pandangan ini. Oleh karena itu, sulit untuk membedakan antara fakta dan fiksi tentang Pitagoras. 2. Asal-usul teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras adalah teorema yang menyatakan bahwa dalam segitiga siku-siku, segitiga yang memiliki salah satu sudutnya 90 derajat, jumlah kuadrat dari sisi-sisi tegak yang lurus sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Teorema ini sangat penting dan berguna dalam geometri. Teorema ini juga memiliki banyak aplikasi dalam bidang-bidang lain. Namun, apakah benar bahwa teorema ini ditemukan atau dibuktikan oleh Pitagoras? Tidak ada bukti pasti tentang hal ini. Ada bukti konkret bahwa teorema Pitagoras sudah ditemukan dan dibuktikan oleh ahli matematika Babilonia 1000 tahun sebelum Pitagoras lahir. Bahkan, ada kemungkinan bahwa teorema ini sudah dikenal oleh orang-orang Mesir kuno atau India kuno. Oleh karena itu, tidak adil jika teorema ini hanya dinamai menurut nama Pitagoras saja. 3. Asal-usul ajaran-ajaran lainnya. Tidak hanya teorema Pitagoras saja yang dipertanyakan asal-usulnya. Banyak ajaran-ajaran lainnya yang dikaitkan dengan Pitagoras atau pengikut-pengikutnya ternyata sudah ada sebelumnya atau bersamaan dengan mereka. Misalnya, ajaran tentang jiwa abadi dan reinkarnasi sudah ada dalam agama-agama timur seperti Hinduisme atau Jainisme. Ajaran tentang veganisme sudah ada dalam agama-agama Mesir kuno atau India kuno. Ajaran tentang kosmologi 10 bola langit sudah ada dalam astronomi Babilonia atau Mesopotamia kuno. Oleh karena itu, tidak jelas apakah ajaran-ajaran ini benar-benar berasal dari Pitagoras atau pengikut-pengikutnya sendiri, atau hanya dipinjam atau disesuaikan dari sumber-sumber lain. 4. Konsistensi ajaran-ajaran tersebut. Selain dipertanyakan asal-usulnya, ajaran-ajaran Pitagoras atau pengikut-pengikutnya juga dipertanyakan konsistensinya. Apakah ajaran-ajaran tersebut saling sesuai atau bertentangan satu sama lain? Apakah ajaran-ajaran tersebut sesuai dengan fakta-fakta ilmiah atau logis? Misalnya, bagaimana mungkin jiwa manusia bisa bereinkarnasi ke tubuh hewan jika hewan tidak memiliki jiwa seperti manusia? Bagaimana mungkin alam semesta terdiri dari 10 bola langit jika kita bisa melihat lebih banyak objek langit seperti galaksi atau asteroid? Bagaimana mungkin matematika adalah realitas semesta itu sendiri jika matematika adalah ciptaan manusia yang tidak ada di luar pikiran manusia? Dan seterusnya. 5. Dampak sosial dan politik. Ajaran-ajaran Pitagoras atau pengikut-pengikutnya tidak hanya berdampak pada bidang-bidang ilmu pengetahuan atau filsafat, tetapi juga pada bidang-bidang sosial dan politik. Komunitas Pitagorean di Kroton dan kota-kota lain di Italia Selatan memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat dan pemerintahan di sana. Mereka menganjurkan gaya hidup yang egaliter, demokratis, dan moderat. Mereka juga berusaha untuk mereformasi hukum-hukum dan institusi-institusi yang ada. Namun, aksi-aksi mereka ini menimbulkan reaksi keras dari kelompok-kelompok yang merasa terancam atau tersinggung oleh ajaran-ajaran mereka. Akibatnya, terjadi konflik-konflik yang berujung pada pembakaran dan pembantaian terhadap komunitas Pitagorean. Pitagoras sendiri kabarnya tewas dalam salah satu serangan tersebut. Pitagoras
tokoh yang legendaris dalam sejarah matematika, memiliki kehidupan yang menarik dan penuh dengan pengaruh dari para gurunya. Melalui perjalanan dan pembelajaran yang ia lakukan di Mesir dan Babilonia, Pythagoras memperoleh pengetahuan yang mendalam dalam matematika, astronomi, filsafat, dan ilmu pengetahuan alamiah. Dengan pengalaman dan pengetahuannya, Pythagoras kembali ke Yunani dan mendirikan sekolah Pythagoras di Kroton. Di sekolah tersebut, ia mengajarkan berbagai disiplin ilmu kepada murid-muridnya, termasuk matematika, fisika, musik, dan etika. Kontribusinya yang paling terkenal adalah penemuan teorema Pythagoras yang menjadi landasan dalam geometri. Pythagoras juga memiliki pengaruh yang luas dalam bidang-bidang lainnya, seperti ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan pendidikan. Dia menghubungkan matematika dengan filsafat, mencari harmoni dalam angka dan proporsi. Etika Pythagorean yang mengutamakan kebijaksanaan, kesetimbangan, dan kebaikan juga memberikan inspirasi bagi banyak orang. Namun, kehidupan Pythagoras juga melibatkan kontroversi dan kritik. Beberapa orang tidak setuju dengan aspek mistis dan eksklusif dalam ajarannya, sementara yang lain mempertanyakan klaimnya tentang angka dan hubungannya dengan alam semesta. Meskipun kisah hidupnya berakhir dalam misteri, warisan Pythagoras tetap hidup dalam kontribusinya yang tak ternilai dalam matematika, filsafat, dan berbagai bidang ilmu lainnya. Terima kasih sudah menonton, semoga aku dan kamu mendapat insight baru dari video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Peace and salam manis.